Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ayahanda Dr. Hardianto Janggi SMA selaku dosen tindak pidana tertentu Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rifat Ramadan dari Fakultas Hukum Stambuk 040 2019 0016. Di sini saya akan menjawab dari hasil tindak lanjut mahasiswa mengenai tentang kesusilaan, yaitu pada nomor yang pertama sebutkan sanksi atau denda dalam pasal yang terdapat di kasus kesusilaan. Itu pada pasal 281 hukuman penjaranya 2 tahun 8 bulan atau denda 4.500. 282 terbagi atas 3 ayat. Ayat yang pertama itu 1 tahun 6 bulan atau dendanya 4.500. Ayat yang kedua 9 bulan atau denda 4.500. Ayat yang ketiga 2 tahun 8 bulan atau denda 75.000. Dan pasal 283 itu hukuman penjaranya 9 bulan atau denda 9.000. 284 9 tahun, 285 12 tahun, 286 9 tahun, dan 287 9 tahun. Dan pasal 288 terbagi atas 3 ayat, yaitu ayat yang pertama 4 tahun, ayat yang kedua 8 tahun, dan ayat yang ketiga sebanyak 12 tahun. Di dalam pasal 289 itu hukuman penjaranya 9 tahun, 297 tahun, dan pasal 291 terbagi atas 2 ayat, yaitu ayat yang pertama 12 tahun dan ayat yang kedua sebanyak 15 tahun. Di dalam pasal 292 itu terdapat hukuman penjara 5 tahun, 293 5 tahun, 294 7 tahun, dan di dalam pasal 295 terbagi atas 2 ayat, yaitu ayat yang pertama selama 5 tahun, ayat yang kedua selama 4 tahun. Pasal 296 yaitu sebanyak 1 tahun 4 bulan atau denda 15.000, dan pasal 297 itu denda pidananya selama 6 tahun. Dan pada nomor yang kedua, apa perbedaan pasal 284 ayat 1 ke 1 dan ayat 1 ke 2? Itu perbedaannya ialah di dalam pasal 281 ayat 1 ke 1 ini itu terdapat seorang pria dan wanita yang sudah menikah melakukan perbuatan persetubuhan, baik itu yang dia temani sudah menikah maupun yang belum menikah. Dan perbedaannya tersebut ini dalam ayat 1 ayat 1 kedua itu, di dalam ayat 1 yang kedua ini seorang pria maupun wanita yang belum menikah tetapi kemudian melakukan persetubuhan oleh seorang pria maupun wanita yang sudah menikah. Dan di dalam atau nomor ketiga ini yaitu sebutkan bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat, yaitu yang pertama pemerkosaan, baik itu pemerkosaan yang dilakukan secara nyata maupun yang berupa percobaan. Dan yang kedua yaitu surat-surat, yaitu surat-surat atau benda-benda yang bersifat seksual. Yang ketiga desakan untuk melakukan seksual. Yang keempat desakan berkencan. Yang kelima sentuhan, sandaran atau menyudutkan yang bersifat seksual. Yang keenam yaitu pandangan atau gerakan atau cubitan yang bersifat seksual. Dan yang ketujuh olok-olok, gurauan atau pernyataan maupun pertanyaan yang bersifat atau mengarah ke seksual. Mungkin itu jawaban dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.